baik amalan itu yang sunat dihadirkan niatnya, atau amalan-amalan yang mubah, amalan-amalan yang boleh dihadirkan niatnya, agar amalan-amalan yang boleh itu menjadi sesuatu yang bernilai ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bab pertama pada menyatakan ikhlas dan menghadirkan niat pada sekalian amalan yang zahir dan batin. Ikhlas beribadah, beramal semata-mata melaksanakan perintah Allah, atau beribadah, beramal semata-mata mencari keridhaan Allah. Dan menghadirkan niat pada sekalian amalan yang zahir dan batin, baik amalan itu yang sunat dihadirkan niatnya, atau amalan-amalan yang mubah, amalan-amalan yang boleh dihadirkan niatnya, agar amalan-amalan yang boleh itu menjadi sesuatu yang bernilai ibadah. Seperti makan contohnya. Nah, makan itu apabila kita kada berniat apa-apa, maka makan itu adalah sesuatu yang dibolehkan. Maka kita makan dapat kenyang. Tetapi kalau kita makan itu ada niatnya, nah maka makan itu di samping kenyang lagi dapat pahala. Contohnya kita makan, misal makan pagi, nah berniat dalam hati waktu hendak makan itu tujuan kita adalah untuk kuat diri melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan hanya kita makan tuh berniat pada waktu sahur bulan puasa, tapi makan tuh hari-hari, makan siang, makan malam, makan pagi, kita niatakan. Nah, jadi di samping kita disuruh mengucap Bismillahirrahmanirrahim supaya makanan itu kada dicampur oleh syaitan, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ditambah lagi kita niat makan itu untuk menguatkan diri beribadah kepada Allah. Jadi fungsinya niat itu pertama, dengan adanya niat seperti tadi, makan kita jadi bernilai pahala. Nah, yang kedua, membantu diri kita untuk menghindarkan daripada hal-hal yang maksiat. Allah akan membantu, Allah akan menolong. Sebab kita makan tadi berniat, nah saja aku makan untuk menguatkan diri beribadah kepada Allah. Nah, niatnya sudah bagus, jadi kita makan perut kenyang, tenaganya dapat, pahalanya dapat, maka kita akan ditolong oleh Allah sampai siang untuk beribadah dan dijauhkan daripada maksiat. Nah, itu contoh menghadirkan niat daripada sekalian amalan. Nah, kita memakai baju, nah, memakai
baju, contohnya memakai salawar. Nah, itu kan sudah ada ajaran Nabi, bacaannya ini, Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma fihi wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma fihi. Nah, pakai baju. Nah, supaya kita ada niat yang bagus, kita memakai pakaian ini adalah untuk menutupi aurat yang diperintah Allah menutupinya. Nah, dapat pahala pulang kita berpakaian itu. Nah, jadi sampai pakaian kita lepas, hanya kita lepas daripada pahala. Karena berpakaiannya berniat, sahaja aku berpakaian menutupi aurat yang diperintahkan Allah menutupinya. Nah, pakai pakaian. Jadi pakaian kita pakaian yang berpahala jadinya. Memakai pakaian yang bagus, umpamanya ini ada macam-macam pakaian, ada pakaian yang bagus, pakaian yang indah. Nah, kita niatakan saja kau memakai pakaian yang bagus ini nah untuk mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pakaiannya bagus, mana dapat pahala. Nah, jadi samping niatnya menutup aurat, kalau pakaian yang bagus, pakaian yang indah. Nah, aku pilih pakaian yang bagus ini apa? Ini ada baju berapa macam, ada tapih berapa macam, kita ambil yang baik. Kenapa ambil yang baik? Ambil yang bagus. Nah, niat kita ada dalam hati untuk mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa gerang? Karena Allah indah dan suka tiap-tiap yang indah. Innallah jamil yuhibbul jamal. Allah itu elok dan Allah suka tiap-tiap yang elok itu. Pokoknya segala perbuatan yang dibolehkan dalam agama itu bisa kita ulah niat yang baik supaya yang boleh itu jadi ibadah, jadi berpahala. Nah, tapi kalau maksiat, nah itu kadakawa dirubah dengan niat. Misal pakaian yang maksiat, nah itu kadakawa dirubah jadi berniat yang baik. Orang berselawar handap, maulah berniat saja aku menutup aurat, selawarnya selawar handap pada mau kalau. Nah, binian perempuan baju-baju yang membuka kelihatan aurat. Kalau berniat saja aku pakai baju ini untuk menutup aurat, pakaiannya aja kada menutup aurat, kada kau berniat itu karena yang haram itu kada kau diniatakan dengan niat yang baik. Pakaian yang bagus tapi haram, pakaian yang indah tapi haram. Kalau niat saja aku mengambil pakaian ini mendatangkan kecintaan Tuhan, sedangkan Tuhan marah itu pakaian yang haram, nah kada kau. Jadi kalau pakaian kita nang boleh, pakaian kita nang mubah, nah setiap kali kita berpakaian kita niatakan satu nutup aurat, yang kedua mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maksudnya menghadirkan niat pada sekalian amalan yang zahir. Kita mencari makan yang nyaman, makan biasa hari-hari sudah kayak itu. Di rumah kita makannya itu bang sudah besokan ini tang hari ini malam di rumah biasa kayak itu aja makan. Nah, kadang-kadang makan itu niatakan untuk menguatkan diri melaksanakan ibadah. Nah, sewaktu-waktu kita hendak merasai makan yang nyaman, datang ke warung mana, ke situ ke mana, hendak makan yang nyaman nih. Nah, kayak apa niatnya supaya makan nyaman itu terdapat berpahala pulang. Nah, gini niatakan makan yang nyaman itu, nah aku mencari makan yang nyaman ini untuk menambah kesyukuranku kepada Allah, untuk menambah syukur. Nah, biasa makan iwak besanga, kuah mie, syukur juga lawan Tuhan. Tapi ini makan nasi sop besati, lain syukurnya lain. Nah, jadi makan yang nyaman-nyaman itu sewaktu-waktu kita cari makan nyaman di mana. Tapi niat hati kita bukan memuaskan hawa nafsu, ada tuh orang gak ada beriman itu. Memuaskan liur makan ke situ kemari cari itu orang gak ada berilmu, gak ada beriman. Kalau orang beriman itu mencari yang nyaman-nyaman itu tujuannya apa? Untuk menambah syukur yang sudah ada, menambah syukur. Minum banyu teh lapas sama banyak minum ampi haus syukur aja juga. Tapi minum
teh es bagula lain syukurnya. Nah, jadi menambah kesyukuran itu adalah bagian daripada ibadah juga. Jadi belajar niat samuan gawing supaya ada niatnya, sehingga kita kemana-mana ada niat, jangan kosong. Ini orang mengembara, orang berkelana itu orang kadada arah. Orang bakalana mengembara itu orang nang kadada arah. Nah, kemana itu ambil jalan? Pokoknya aku mengembara, kemana sampainya? Nah, itu orang kadada arah ngarannya. Nah, kalau hati kita kosong daripada niat, itu ngarannya hati kita nang mengembara. Bujur ada zahirnya nak kemana nak ke Banjar, tapi tujuannya nang apa? Kada nang musti. Itu ngarannya hati nang mengembara, hati nang bakalana. Nah, hendaknya tujuan zahir kita itu jelas kemana? Ke Banjar. Niatnya apa? Nah, niatnya cari nang bagus. Nah, niat cari nang bagus. Ini niat itu nang mendorong kita. Nah, niat itu yang membangkitkan kita untuk memakai, untuk memakan, untuk meminum, untuk bergerak. Niat itu yang mendorong. Nah, bilanya sambilan aja, sambil salajur tuh kada berniat ngarannya. Umpamanya kita ke Banjar, durungan ke Banjar itu untuk ini misalnya, kada ibadah. Akhirnya disalajurakan, salajurnya ada ziarah ke kubur siapa ke situ. Nah, salajur tuh kada niat ngarannya, itu kada jadi pahala. Jadi perjalanan itu bukan perjalanan pahala, ziarahnya berpahala aja. Cuma perjalanan menuju ziarah itu kada perjalanan pahala, sebab kada ada pembangkitnya. Nah, membangkitnya bukan ziarah, jakanya ziarahnya kada kesana bang. Cuma ada sambil yang macam-macam, sehingga berangkat ke sana. Nah, jadi perjalanan itu kada perjalanan yang bernilai ibadah. Padahal jakanya jalan itu bernilai ibadah, banyak banget pahalanya. Nah, kita mulai sini ke Banjar berapa jam? 4 jam hanya sampai. Kalau pembangkitnya dalam hati berangkat ke Banjar itu ibadah, 4 jam itu dalam keadaan pahala. 4 jam itu dalam keadaan sabilillah ngarannya. Napa ke Banjar hatina? Mailangi anda kalau warga nang garing di rumah sakit. Nah, itu tujuan nang mulia, itu tujuan nang ibadah. Jadi mulai rumah hingga berangkat sampai ke rumah sakit, sampai balik ke rumah, ingat tuh fisabilillah. Terus pahala nang didapatnya. Karena tujuannya jelas, nang membangkitkan inya untuk ke Banjar itu adalah mailangi nakulanya di rumah sakit itu. Kebetulan di Banjar ujuk-ujuk ke situ kamari itu pada kisah lagi, karena itu sambil aja tujuan utama menghilangi kula nang garing di rumah sakit. Nah, itu yang dipandang Tuhan yang pembangkit utama, itulah niat ngarannya. Jadi sebelum kita memakai sesuatu, memakan, minum, sebelum kita bepergian, ada niat dulu. Apa niatnya? Supaya jalan kita ini jalan Allah, jalan yang dapat pahala. Dan apabila perjalanan itu perjalanan nang sabilillah di jalan Allah, ditolong oleh Tuhan, ditolong. Kita di perjalanan ditolong oleh Allah, asal pembangkit niatnya itu bagus, niatnya itu baik. Firman Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Maksudnya, dan tiadalah mereka disuruh kecuali untuk beribadah akan Allah dalam keadaan mengikhlaskan baginya Allah akan agama. Dalam Al-Quran ada ayat Allah dalam surat Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, itu Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah menafsirkan ayat itu, artinya
ujar Tuhan, kada aku ciptakan jin dan manusia melainkan liya'budun, melainkan aku perintah mereka untuk beribadah. Nah, jadi tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan aku perintahkan mereka untuk beribadah kepadaku. Lalu ibadahnya macam apa? Allah menyuruh beribadah kayak apa garang ibadahnya? Nah, ayat ini pulang, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin lahuddin. Tidaklah mereka disuruh kecuali untuk beribadah akan Allah dalam keadaan mengikhlaskan baginya akan agama. Jadi Allah bukan hanya semata menyuruh ibadah, tapi Allah menyuruh juga ikhlas dalam ibadah itu. Ikhlas nang bujur-bujur ikhlas tadi, ya tadi senak sembahyang disuruh Tuhan sembahyang, meninggalkan ini dilarang Tuhan. Nah, itu ikhlas dalam meninggalkan maksiat. Bersedekah disuruh Tuhan bersedekah. Nah, itu ikhlas. Boleh juga ikhlas itu mencari keridhaan. Nah, ini lebih baik lagi dari yang tadi. Ini orang ini merasa disuruh Tuhan kalau sembahyang. Jadi aku sembahyang ini semata-mata Allah nyuruh. Dan yang lain nyuruh pada sembahyang pas subuh ini. Cuma ini Allah yang menyuruh sembahyang subuh. Kalau aku sembahyang subuh, nah itu ikhlas karena Allah. Itu sudah baik. Tapi yang lebih baik lagi mencari keridhaan Allah. Kenapa sembahyang aku bertengah malam pukul 2 hari hujan? Aku hendak dapat keridhaan Allah. Nah, itu yang paling bagus lagi. Nah, hendak mendapat keridhaan Allah. Itu jauh lebih baik daripada yang tadi diperintah. Lebih baik daripada hendak dapat surga. Lebih baik daripada supaya jangan masuk neraka. Kalau kita bersedekah, kita menuntut ilmu, mulai rumah kita turun untuk menuntut ilmu, mencari keridhaan atau mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala. Jadi kalau kita mulai rumah menuntut ilmu, turun dari rumah dengan niat menuntut keridhaan, menuntut ilmu, mencari keridhaan Allah, nah mulai rumah sampai kita ke pengajian, balik ke rumah, kita dalam keadaan diridhai oleh Allah. Anda kada mati dalam husnul khatimah ngarannya itu. Orang menuntut ilmu, niatnya mulai rumah menuntut ilmu apa? Tuhan nyuruh, ikhlas juga ngarannya. Mereka menuntut ilmu, aku hendak dapat keridhaan Allah, ikhlas juga ngarannya. Nah, turun mulai rumah, di tengah jalan mati husnul khatimah ngarannya. Sama aja orang hendak ke Banjar tadi. Kenapa ke Banjar tadi tujuan? Ada kula nang garing. Nah, kan disuruh mailangi orang garing, atau ada kawan nang garing, ada kawan nang garing. Pulang ke Banjar, mati tengah jalan, baik mati bujur atau mati tabrakan, mati apa, matinya husnul khatimah karena niatnya bagus. Coba kalau niatnya kada ada kekaruan, niatnya sudah mulai rumah turun tuh niatnya kada bagus. Kalau niat nang mubah, ya, sama lawan mengembara itu kada ada apa-apa. Apalagi niatnya maksiat, aku mulai rumah ini sudah turun niatnya hendak beremian ke sana. Mati di tengah jalan, mati dalam su'ul khatimah ngarannya. Mati dalam su'ul khatimah. Sakit nih tuh. Jadi yang hendak kita berbuat kebaikan, niat berdahulu. Kalau hendak dia berbuat maksiat, jangan berniat. Artinya kalau memang harus berbuat maksiat juga karena manusia ini kada sunyi daripada maksiat, buatlah maksiat tapi sepuntan. Apa arti sepuntan? Jangan maksiat, jangan berniat, jangan berencana. Ini seminggu sudah berencana, kayaknya aku hari anu hendak
berbuat maksiat. Nah, semingguan dalam kemurkaan Allah. Walaupun engkau sembahyang tiap hari, walaupun engkau mengaji tiap hari, tapi karena niat seminggu sudah bertunggu untuk maksiat, semingguan dalam keadaan dimurkai oleh Allah Ta'ala. Manusia ada bisa nafsu, kada kawa kada maksiatnya. Memang garisannya kayak itu. Buatlah maksiat tapi jangan berniat. Nah, jangan berniat, buat maksiat, tobatnya nyaman. Jadi kalau berbuat baik, nah ya dirancang bahwa kayaknya aku lagi 6 bulan lah. Insya Allah kayaknya aku hari libur 6 bulan ini aku hendak mailangi kula di anu, anak silaturahmi ke anu, anak ziarah ke anu, nah hendak buka kebaikan. Nah, apabila 6 bulan lagi tuh. Nah, selama 6 bulan itu niatnya bagus tadi dalam keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu amal yang kada ngalihi. Amal yang kada ngalihi, baca Quran sajam gin panat sudah. Tapi kalau kita niat tadi bagus, nah padahal awas tadi gawiannya tapi niatnya sudah ada. Nah, itu nang untung. Orang-orang yang ditakdirkan Tuhan menjadi orang yang beruntung, orang yang dimudahkan Tuhan untuk berniat baik. Orang-orang yang digariskan Tuhan celaka, orang yang selalu merencanakan perbuatan maksiat di hari yang akan datang. Nah, itu sudah. Jadi Allah menyuruh kita beragama, Allah menyuruh kita beribadah ikhlas tadi. Dan dalam keadaan cenderung kepada agama Islam, dan mereka mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, dan itulah agama yang lurus. Makna ayat ini ialah Islam itu agama yang lurus atau agama yang berdiri di atas kebenaran. Wallahu a'lam. Dan firman-Nya lagi, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikuhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Maksudnya, dan siapa yang keluar daripada rumahnya dalam keadaan berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian ia direnggut oleh kematian, maka sebenarnya pahalanya telah tersimpan di sisi Allah. Ini berdiam di suatu kampung nang jahat, kampung nang jahat. Di mana mengetahui kampung nang jahat itu? Apabila di kampung itu kada ditegakkan amar ma'ruf nahi munkar, itu kampung jahat ngarannya. Di kampung itu kada ada amar ma'ruf nahi munkar. Orang berbuat maksiat kada ada menagurnya, orang nang berjudi kada ada menagurnya, orang membawa bini-bini nakal kada ada menagurnya, orang beracara-acara orkes karaoke kada ada menagurnya. Di kampung itu kampung jahat ngarannya. Kampung nang di situ kada jalan amar ma'ruf nahi munkar, itu kampung jahat. Nah, bila kampung jahat ini kita kada kawa membaiki, kita disuruh pindah. Suruh pindah kepada kampung nang baik. Nah, dalam perjalanan pindah itu kita mati di tengah jalan, itu pahalanya sudah sampai kepada Allah. Nah, pahalanya sudah sampai. Maka ini kampung, kau sanggup pegangnya di kampung ini, sanggup pegangnya di kampung sini. Berbuat baik dimusuhi orang. Nah, berbuat baik dimusuhi orang, mengajak orang kepada kebaikan dimusuhi orang, kemaksiatan kada ada nang menagurunya, kada ada nang menangatnya, pembakalnya sama menghulukan lagi juga. Di kampung sudah kampung kada bagus. Aku pindah kemana? Nah, dalam perjalanan pindah itu dia meninggal dunia. Nah, ini orang husnul khatimah, ini orang mati dalam keridaan Allah dan pahalanya sudah sampai kepada Allah.
Dan firman-Nya lagi, Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum, maksudnya dan Tuhanmu sangat mengetahui dengan apa yang ada di dalam hatimu. Tuhan yang paling mengetahui. Kita berniat nih, Tuhan tahu niat kita, dan Tuhan tahu kejujuran niat itu. Apakah niatnya bujur-bujur bulat atau hanya masih ada kemungkinan kada? Nah, Tuhan tahu. Makanya jar Nabi dalam banyak hadis disebutkan, siapa-siapa nang berniat berdoa kepada Allah dengan bujur-bujur berdoa agar mati syahid, maka dia di akhirat dikumpulkan dengan orang syahid walaupun dia mati di atas hamparannya. Asal bujur-bujur, berniatnya bujur-bujur, kada ada ragu-ragu, niat itu bulat bahwa aku ini hendak berjihad dan mudahan mati dalam keadaan syahid. Niatnya bujur-bujur, nah Allah tahu nang kebujuran niatnya itu kayak apa. Nah pasti akan ditolong oleh Allah, dimasukkan dia di akhirat dalam kelompok orang-orang yang mati syahid. Dan firman-Nya lagi, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum, maksudnya dan tidak mencapai akan Allah oleh dagingnya daging kurban, dan tidak pula darahnya kurban, tetapi yang sampai kepadanya hanyalah ketakwaan daripada kamu. Berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma di dalam menerangkan ayat ini, yang sampai kepada Allah Ta'ala ialah niat dalam hati kamu. Orang berkurban sapi, kurban kambing, kan dibagi-bagi dagingnya, sampai lawan Tuhan lah dagingnya. Dagingnya kada sampai lawan Tuhan, dagingnya dibagiakan kepada tetangga. Nang sampai kepada Tuhan apa? Niat nah ada di hati kamu itu. Untuk apa ini berkurban? Ada niatnya. Nah kalau berkurban tuh niatnya bujur-bujur kurban, kan kurban itu artinya pendekatan diri kepada Allah. Nah kalau niat itu bujur-bujur mendekatkan diri kepada Allah, maka niat itulah yang sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berkata Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu ta'ala, takwa itu ialah suatu amal yang dikehendaki dengannya akan keridhaan Allah. Takwa, takwa itu biasa kita mengarti menjunjung perintah Allah, menjauhi larangan Allah, itu takwa ngarannya. Nah itu dingarani takwa kalau niatnya itu keridhaan Allah. Sembahyang itu menjunjung perintah Allah, takwalah sembahyang itu amun niatnya menjunjung perintah Allah atau mencari keridhaan Allah. Ini menjauhi maksiat, takwalah itu takwa asal niatnya mencari keridhaan Allah. Nah itu niatnya. Jadi takwa itu tergantung niatnya. Dan berkata Imam Abdul Hasan Al-Wahidi rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Az-Zajjaj rahimahullahu ta'ala, makna ayat ini ialah Allah Ta'ala tidak akan menerima darah ataupun daging kurban apabila tidak disertai dengan takwa tadi. Orang berkurban, kenapa ikan berkurban? Orang pang berkurbanan juga aku. Nah itu kada kurban ngarannya itu kada sampai lawan Tuhan itu. Kenapa? Karena inya berkurban itu umpatan orang. Kenapa kan maka umpat berkurban? Orang pang berkurbanan kada nyaman, aku kada berkurban. Nah itu niatnya itu ngarannya kada karidaan Allah, niatnya karena kada nyaman orang berkurban. Allah tidak akan menerima darah ataupun daging kurban apabila tidak disertai dengan takwa tadi.
Tak kau menjunjung perintah. Apa aja ibadah bila kita kada nyaman, mau kada nyaman kada kalanggar, nah orang kalanggaran, nah itu kada berpahala. Kenapa? Karena kada mencari keridaan Allah. Maka kada nyaman, kada bersalamatan lawan orang bisa bersalamatan bang, bersalamatanya juga. Nah itu kada karena Allah, kada berpahalanya. Setiap perbuatan kita yang bukan karena Allah, bukan tujuannya mencari keridaan Allah, itu kada sampai kepada Allah, kada jadi pahala. Duitnya habis, duitnya kada diganti Tuhan, pahala kada dapat, siksanya maka dapat. Maka oleh karena itulah dapat disimpulkan bahwa apa-apa ibadah tidak sah kecuali dengan niat at-taqarrub ilallah ta'ala, yaitulah untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dan menunaikan kewajiban yang disuruh. Orang menuntut ilmu, mengaji, kenapa niatnya? Bila kada berniat kakaruan, kada ditolong Tuhan. Menuntut ilmu, mungkin bagana sini hakung bakurung, kenapa niatnya? Amun niat ikam kada bujur, ikam kada menuntung kaina. Kalau war bukan jadi tuan guru, jadi orang buntat tingatakannya. Kenapa? Kada berniat. Apa berniat menuntut ilmu itu? Niat menuntut ilmu, mencari keridaan Allah. Nah niatakan itu mencari keridaan Allah. Jadi ikam guring, ikam makan, ikam apa diridai oleh Tuhan selama ikam dalam tempat menuntut ilmu. Kada lapah beramal, kada lapah membaca Quran. Niat menuntut ilmu itu mencari keridaan Allah. Bila bujur-bujur itu niatnya, Allah bantu, Allah tolong sampai dapat keridaan Allah itu. Jadi niatnya ini banyak nang kada karuan nuntut ilmu ini, niatnya sudah kada berniat berdahulu atau niatnya sudah rusak berdahulu. Mengaji kada mau menuntung, mengaji kada mau selesai. Kenapa? Karena kada berniat. Ujar para ulama mengatakan al-amru makana lillah fahuwa yatim wa makana li ghairihi sayan hadim. Nah itu ingatakan benar itu al-amru makana lillah fahuwa yatim wa makana li ghairihi sayan hadim. Sesuatu perkara apabila diniatkan karena Allah pasti tuntung. Mengaji niatnya karena Allah mesti tuntung. Tapi bila mengaji niatnya kada karena Allah, kada tuntung, tah jalan ampih. Nang siapa aja itu berlaku umum nang Tuhan, nang anu, binian, lakian, siapa aja. Bila mengaji menuntut ilmu itu karena Allah, tuntung tuh. Allah pasti membantu. Tapi bila mengaji itu ada tujuan-tujuan lain, menuntut ilmu itu ada ipik-ipik lain, pagat di tengah jalan dia. Ada tuntung. Itu sudah dalilnya al-amru makana lillahi fahuwa yatim, nah wa makana li ghairihi sayan hadim. Bermula perkara itu apabila karena Allah, fahuwa yatim, dia sempurna, dia selesai. Bila kada selain Allah sayan hadim, pasti akan rubuh, kada menuntung artinya. Orang mengaji ampih sekolah, memang niatnya kada karena Allah. Kalau orang mengaji itu niatnya karena Allah, kada mau ampih mengaji itu kemana aja. Sebab kada ada kepentingan lain pada mengaji, mencari keridaan Allah. Kepentingannya cuma mencari keridaan Allah. Keridaan Allah itu kada ada habis-habisnya. Jadi mengaji pun kada ada habis-habisnya. Kenapa dulu mengaji ini kenapa maka ampih jar? Memang dari asalnya kada karena Allah. Ada dunia lain yang dicarinya. Makanya mengaji itu kada mau tuntung. Jadi ingatakan benar itu al-amru makana lillah bahwa yatim wa makana li ghairihi sayan hadim.
Nah, hingga situ dan telah diriwayatkan. Ya hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an maghfura wa tabarrukana min ba'di tabarrukan ma'suma wa ilmana ilman nafi'a wa amalana amalan maqbula wa rizqana rizqan wasi'an halalan thayyiba. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa ja'alna ya Allah min ibadika as-salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.